teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Tujuan penyusunan teks ini yakni guna memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat sesuatu produk, memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Jelas? Di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat pada yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Suaranya tolong tegakkan. Empat, menggunakan konjungsi atau kata hukum untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat pengenalan peserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Baik. Dengan langkah-langkah yang dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, contoh teks dari prosedur sederhana itu gimana? Contohnya, contoh teks sederhana, cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Di sini ada yang sudah ada Facebook, Instagram. Ada, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Nadia? Ada, Bu. Arul, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Dan di sini juga ada contoh teks prosedur membuat makanan. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Maju. Ayo minta. Contohnya itu nasi goreng, bukan lagi hal yang jarang kita dengar. Banyak masyarakat atau
penggunaan video sehari. Agar ponsel selalu siap digunakan, penting cara mengisi ulang baterai yang benar. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, sambungkan charger ke ponsel, lalu colokkan charger ke kotak. Yang selanjutnya, biarkan ponsel terisi sampai sekitar 2 jam, sehingga baterai mencapai 90% hingga 100%. Yang terakhir, setelah selesai, lepaskan charger dari ponsel dan simpan dengan aman. Baik, dari kelompok saya, terima kasih. Cara-cara sederhana membuat risol mayo. Pertama, buat kulit untuk risol mayo. Caranya masukkan tepung terigu, maizena, garam lada, bubuk tusuk mentega dan bumbu. Lalu hingga merata, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan. Kedua, saring adonan kulit agar tidak ada bubuk yang menggumpal. Lalu tuangkan ke atas teflon panas pada api kecil hingga setengah matang. Lalu lakukan hingga bahan habis dan bersihkan. Siapkan 1 lembar kulit risol, masukkan sosis, irisan telur, mayones, dan parutan keju. Kemudian tuang dengan hati-hati. Lumuri risol dengan telur yang sudah dipotong lepas. Setelah itu, balurkan ke tepung panir agar crunchy. Diamkan dalam kulkas selama 1 jam agar tepung panir melekat sempurna. Goreng risol hingga kecoklatan, sajikan dengan saus sambal selera. Sudah, Bu. Di sini siapa yang dapat menyimpulkan dari bagian penjelasan? Kesimpulannya yaitu dari teks prosedur adalah ringkasan akhir yang menjelaskan hasil atau tujuan yang dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi kesimpulan teks prosedur adalah ringkasan akhir yang menegaskan hasil atau tujuan yang dicapai setelah mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan. Ini memperkuat pentingnya mengikuti prosedur dengan benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum pulang buat kelas, pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Bapak sudah menonton. Baik, terima kasih semuanya.